Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara mendownload respon pada Google Form. Langsung saja kita mulai dari login Google Drive. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita buka Google Form yang ingin kita download hasilnya. Misalkan ini saya ingin mendownload hasil dari soal UAS IPA. Ini kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pertanyaan, ini adalah Google Form pertanyaan yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada respon. Respon ini nanti di sini akan muncul ada angkanya ketika Google Form ini sudah diisi oleh responden dan sudah ada yang mengirimkan respon atau hasilnya. Tetapi jika seperti ini di sini belum ada angkanya, maka ini dikarenakan Google Form ini belum ada yang merespon atau belum ada yang mengirimkan hasil dari Google Form ini. Nah, saya beri contoh untuk yang sudah ada isinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini di sebelahnya respon ini ada angkanya 96. Berarti sudah ada 96 responden yang sudah mengirimkan hasil. Nah, kita bisa melihatnya dengan cara ini kita klik. Kemudian di sini ada ringkasan. Ringkasan ini berupa tabel. Ini digunakan untuk menganalisa jawaban. Kemudian di sini juga ada pertanyaan. Jadi ini hasil kiriman dari beberapa responden. Kemudian di sini ada individual. Ini rincian dari individu atau masing-masing responden. Nah, yang akan kita lakukan ketika kita ingin mendownload hasilnya, diperhatikan di sini ada tanda seperti tanda tambah atau plus warna hijau. Di sini ada tulisannya membuat spreadsheet. Ini kita klik. Kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini, pilih tujuan tanggapan. Nah, kita ingin membuat spreadsheet baru. Jadi kolom atau tempat untuk responden mengirimkan jawaban tadi. Nah, di sini ada 9 key respon. Nama ini bisa kita ubah dengan cara klik pada salah satu hurufnya di sini. Kemudian kita bisa mengubahnya sesuai dengan nama yang ingin kita buat. Tetapi kalaupun kita tidak ingin mengubahnya juga tidak apa-apa. Ini kita biarkan saja. Kemudian kita klik buat. Nah, setelah kita klik buat, ini akan muncul halaman spreadsheet seperti ini. Ini sudah ada jawaban dari responden atau kiriman hasil dari siswa. Kalau memang Google Form-nya untuk membuat soal, di sini sudah ada. Nah, pada lembar spreadsheet ini nanti, ketika ada siswa yang mengumpulkan jawaban lagi, maka nanti akan bertambah otomatis di bawahnya sini. Jadi akan berlanjut di bagian bawahnya. Dan ini sudah urut sesuai dengan waktu pengiriman. Jadi yang paling atas ini yang paling dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa menutupnya langsung dengan menyilang. Kemudian untuk tadi yang masih belum ada responnya, ini kita juga bisa membuat spreadsheet-nya. Kita klik respon, kemudian langsung di sini ada tanda ini kita klik. Nah, di sini juga akan muncul. Nah, ini spreadsheet untuk form yang tadi. Nah, ini masih kosong karena belum ada
respon atau belum ada siswa yang mengirimkan hasilnya. Tapi ini tidak apa-apa kita buat. Nanti ketika ada siswa yang mengumpulkan, maka ini akan bertambah secara otomatis ke bawah. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mendownloadnya menjadi Excel. Ini saya tutup dulu. Nah, misalkan tadi ini saya ingin mendownloadnya dalam bentuk Excel, maka caranya adalah di spreadsheet yang tadi itu kita klik kanan, kemudian kita klik download. Kita perhatikan di bagian kiri bawah monitor, di sini ada 9 KIHA respon, sama dengan spreadsheet ini tadi namanya. Nah, ini sudah menjadi bentuk Excel, kemudian kita akan membukanya. Kita bisa klik kanan, show in folder, ketika kita ingin tahu Excel ini tadi berada di folder mana, atau kalau kita ingin langsung membuka, kita bisa langsung klik open. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah dalam bentuk Excel. Kalau kita menghendaki untuk mengurutkan responden, misalkan berdasarkan kelas supaya urut, jadi yang kelas 9A supaya dengan yang kelas 9A, kemudian kelas 9B supaya dengan yang kelas 9B, dan seterusnya, itu bisa kita urutkan di sini. Sebelum kita mengurutkannya, kita klik dulu enable editing. Di sini jika kita perhatikan, nah di sini responden atau siswa itu menuliskan kelasnya dengan beberapa versi. Ada yang menggunakan angka, kemudian dilanjutkan dengan huruf kecil, ada yang pakai angka Romawi, huruf kapital, ada yang pakai tanda spasi. Ini beraneka macam. Nah, sebenarnya supaya kita lebih mudah mengurutkan, tadi ketika membuat Google Form tadi kita berikan pilihan untuk kelas. Nah, nanti setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya untuk memberikan opsi kelas. Nah, sekarang kita urutkan dulu. Ini mau kita urutkan berdasarkan kelasnya. Maka langkahnya adalah ini kita pada kelas ini kita blok dulu sampai dengan bawah. Nah, setelah kita blok, jadi kita klik kemudian kita seret ya, kita blok. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita pilih sort. Nah, kita pilih sort dari A ke Z atau dari Z ke A. Nah, A ke Z itu artinya berarti dari yang kecil ke besar ataupun dari abjad A ke abjad Z. Kita pilih yang A to Z. Kalau ada tampilan seperti ini, maka kita klik, bisa kita klik sort. Nah, di sini nanti akan muncul, ini sudah muncul di sini sesuai dengan abjadnya. Jadi yang kelas A, kemudian B, kemudian C, D, E, F, G. Nah, di sini muncul lagi ada 9A. Nah, kenapa di sini muncul 9A tidak mengelompok dengan yang atas tadi? Karena penulisannya tidak sama. Di sini pakai angka, yang bawah ini pakai angka Romawi. Nah, untuk menyeragamkan, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pada saat membuat Google Form-nya tadi, namanya itu kita, nama kelasnya sudah kita buatkan pilihan. Jadi anak-anak tinggal mengklik, mereka tidak mengetik. Kelemahannya kalau mereka mengetikkan sendiri nama kelasnya, maka akan
menggunakan berbagai versi. Ada yang menggunakan angka Romawi, ada yang menggunakan angka biasa, kemudian hurufnya pun ada yang pakai kapital, ada yang pakai huruf kecil, ada yang menggunakan spasi dan tanpa spasi. Nah, dari masing-masing kelas ini tadi, kita bisa juga mengurutkan lagi berdasarkan nama. Nah, caranya adalah kita klik, misalkan ini yang 9F, ini masih belum urut alfabet, ini ada Ana, di bawahnya Sonia. Nah, maka caranya ini kita klik, kemudian kita geser atau kita blok, kemudian seperti tadi klik kanan, kemudian kita sort dari A ke Z. Ini kita klik, kemudian kita klik sort. Nah, sebentar. Nah, jadi ini tadi langkahnya, saya ulangi lagi. Ketika dari masing-masing kelas ini kita mau mengurutkan lagi sesuai alfabet, kita blok dulu yang 9F saja. Setelah kita blok, kita klik kanan, kemudian kita klik sort A ke Z, kemudian kita continue with the current selection. Ini kita klik dulu yang bawah, kemudian kita sort. Nah, maka ini sudah dari 9F ini sudah akan urut sesuai alfabet Ana, Iktina, dan seterusnya. Nah, kemudian saya akan kembali lagi ke bagian Google Form untuk penentuan kelas tadi supaya seragam. Saya buka Google Form-nya, kemudian nah, di sini kemarin ada kelas, ini kelasnya akan kita edit. Jadi ini nanti kelasnya akan kita edit, opsinya akan kita edit menjadi seperti ini. Jadi kelasnya akan kita edit, nanti kita beri pilihan. Nah, kalau kemarin kita membuatnya, misalkan kelasnya ini diminta anak-anak untuk mengetik sendiri, kita menggunakan jawaban singkat. Nah, supaya seragam, tidak ada yang mengetikkan pakai angka dan angka Romawi, kemudian huruf kapital, huruf kecil, maka kita buatkan kelasnya sehingga nanti anak-anak tinggal memilih. Maka langkah yang selanjutnya tadi kita buka Google Form, kemudian kita klik kelas. Nah, di sini kemarin jawaban singkat, ini kita ganti dengan drop down. Nah, kemudian di sini akan muncul opsinya ini yang kita ketikkan. Misalkan kita ketik 7A, 7B, 7C, dan seterusnya. Nah, kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, kita lihat, kita klik peratinjau. Nah, sehingga nanti tampilannya ketika mengisi kelas ini anak-anak akan memilih kelasnya apakah 7A, 7B, atau 7C, dan seterusnya, sehingga nanti di spreadsheet dan Excel-nya ini kelasnya sudah seragam menggunakan angka dan huruf kapital semuanya, sehingga nanti akan memudahkan kita ketika kita akan mengurutkan. Jadi memang untuk kelas ini saran saya adalah anak dibuatkan pilihan, jadi anak-anak tinggal klik kelasnya dengan memilih. Jadi jangan diberikan opsi untuk mengetik sendiri, karena kalau mengetik sendiri nanti akan muncul berbagai format. Ada yang pakai angka Romawi, kemudian ada yang pakai hurufnya pun juga ada yang pakai kecil, kapital, ada yang dispasi juga. Jadi nanti akan mempersulit ketika kita mengurutkan menggunakan spreadsheet.
Nah, demikian tadi sedikit video tentang cara mendownload hasilnya menggunakan Excel, kemudian sampai dengan mengurutkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.